Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan Komisi Hukum dan HAM, yaitu tentang podcast yang tentunya tema untuk narasumber kita yaitu sinergi MUI dalam pembinaan korban aliran yang menyimpang. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Johari MAG. Beliau juga adalah merupakan praktisi dan juga dosen pasca sarjana UIN Suskario. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati dan sanubari kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Baik Buya, apa kabar Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun cuaca di luar tadi saya tengok udah agak mendung, tapi alhamdulillah Buya menyempatkan hadir dan sampai ke ruangan podcast kantor MUI kita. Baik Buya, sesuai dengan tema yang sudah disusun oleh Komisi Hukum dan HAM tentang sinergi MUI dalam pembinaan korban aliran yang menyimpang. Karena dalam berbagai kasus itu mulai dari Ahmad Musaddiq, ada Lia Aminuddin, ada siapa nama tuh yang terakhir ini, Panji Gumilang, dan mereka punya pengikut-pengikut Bu ya. Nah, terkait dengan pemahaman mereka dan juga aliran-aliran mereka yang menyimpang, semakin banyaknya korban sehingga mereka ini untuk meluruskan kembali pemahaman mereka. Karena pemerintah tidak mengatur. Ada suatu instansi ataupun lembaga khusus yang untuk membina aliran-aliran dan pemahaman ini. Nah, kira-kira bagaimana menurut Buya tentang sinergi MUI dalam pembinaan korban aliran menyimpang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama sekali tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkait sinergi Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi para korban dari aliran atau ajaran yang dianggap menyimpang, yang kalau kita cermati di Indonesia ini itu mencapai jumlah sampai lebih kurang 300 aliran atau 300 paham yang dianggap menyimpang. Jadi secara kuantitas itu cukup banyak, sampai 300. Terakhir itu 2016 itu berdasarkan hasil survei, terdapat 300 aliran yang dianggap menyimpang. Sebelum kita bicara tentang sinergi Majelis Ulama dalam menyingkapi orang-orang yang terpapar oleh aliran menyimpang ini, tentu kita berikan batasan dulu apa itu yang dikategorikan sebagai aliran yang menyimpang. Kalau kita merujuk kepada putusan Majelis Ulama Indonesia Pusat, itu memberikan batasan bahwa satu aliran atau faham atau ajaran yang bisa dikategorikan sebagai faham atau ajaran yang menyimpang itu adalah ketika
paham atau ajaran itu menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok di dalam agama, atau menyimpang dari apa yang disebut dengan usuluddin. Itu pokok-pokok agama. Misalnya ajaran itu menyimpang dari rukun iman yang selama ini kita yakini rukun iman itu adalah 6, mulai dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada qada dan qadar. Atau ada ajaran yang menambah atau mengurangi rukun Islam yang itu kita yakini adalah 5, sejak dari bersyahadat sampai kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Atau ada faham yang mengakui ada nabi setelah khatamul anbiya, setelah Nabi Muhammad SAW, seperti tadi Ahmad Musaddaq, itu salah satu ajarannya mengakui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau ajaran yang menolak misalnya kebenaran Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad SAW. Atau ada faham yang masuk dalam kategori ingkarus sunnah, misalnya paham-paham yang mengingkari adanya sunnah Nabi SAW. Maka ketika ada faham atau ajaran yang kemudian menyimpang dari pokok-pokok agama oleh Majelis Ulama Indonesia, itu dikategorikan sebagai ajaran yang menyimpang. Yang jumlahnya saya katakan tadi di Indonesia saja di 2016 itu mencapai jumlah 300 paham atau 300 ajaran. Pertanyaannya tentu adalah kenapa kok bisa begitu tumbuh suburnya aliran atau paham menyimpang ini di Indonesia. Termasuk mungkin di daerah Kampar kita sendiri, karena ajaran itu kan ada jaringannya masing-masing, ada pengikutnya masing-masing. Saya mencermati di antara faktor yang menyebabkan aliran menyimpang itu tumbuh subur ibarat cendawan tumbuh di musim hujan. Yang pertama sebabnya itu adalah kegagalan kita di dalam membina umat. Bisa jadi mungkin itu juga termasuk kegagalan Majelis Ulama Indonesia yang memang tupoksinya itu membimbing umat. Begitu juga kesalahan ormas-ormas Islam dalam membimbing umat, sehingga kok begitu mudah umat-umat kita atau masyarakat kita itu terprovokasi mempercayai kalau ada faham baru atau ajaran baru, itu kan begitu mudah mereka menerima. Jadi kalau boleh dikatakan secara umum itu mungkin kegagalan kita di dalam membina atau membimbing umat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa itu kok begitu mudah tumbuh paham-paham itu tadi? Karena kita tidak punya regulasi yang jelas. Itu tadi, dalam hal siapa yang berhak untuk kemudian MUI paling-paling kan hanya punya kapasitas memberikan semacam fatwa ketika ada ajaran, lalu diperhatikan pokok-pokok ajarannya. Lalu kalau ada di antara ajaran itu yang menyimpang dari prinsip-prinsip pokok tadi, MUI paling-paling sebatas ini ajaran ini dianggap menyimpang, ajaran ini dianggap sesat. Paling-paling fatwa MUI kan hanya sebatas itu. Tapi pertanyaan lanjutannya, siapa yang kemudian yang mengeksekusi agar ajaran itu tidak berkembang? Oleh karena itu kelemahan kita itu tidak ada regulasi yang secara jelas. Kalau ada ajaran yang menyimpang, yang punya tupoksi ini misalnya yang diberi kewenangan untuk bagaimana menyelesaikan supaya ajaran sesat itu atau ajaran menyimpang itu tidak
tumbuh subur kan gitu. Tetapi kita tidak punya regulasi itu. Kalaupun ini si A ini sudah dianggap sesat, dianggap menyimpang oleh Majelis Ulama, kan sebatas itu cuma kita orang-orang yang di MUI. Tapi untuk mengeksekusi, menyelesaikan sampai ke akarnya, kita di MUI tentu tidak punya kewenangan. Nah, nanti bisa dibakar kantor MUI-nya. Nah, kita paling-paling itu tadi memberikan katakanlah masukan bahwa ini ajaran menyimpang dan memberi himbauan agar mereka kembali ke ajaran yang benar. Sebentar sebelum dilanjutkan, yang ketiga, ini ajaran ini kenapa begitu subur? Pembelanya banyak. Kalau misalnya ini sudah ditetapkan sebagai ajaran menyimpang, ajaran sesat misalnya oleh Majelis Ulama, tetapi pasti ada yang membela. Membela itu selalu kemudian yang dijadikan sebagai dasar pijak oleh mereka itu adalah hak asasi manusia. Ya kan? Itu adalah kebebasan beragama. Sehingga kalaupun sudah ditetapkan bahwa itu ajaran menyimpang, selalu saja yang kemudian banyak yang membela. Itu tidak urusan MUI. Karena orang bebas mau beragama mau tidak beragama. Kalau kalimat-kalimat itu kemudian kita jadikan semacam pegangan ke depan, mungkin tidak 300, tetapi mungkin akan kalau orang menganggap kebebasan beragama dan itu dibiarkan tanpa ada payung hukum yang bisa tadi melakukan eksekusi untuk itu, maka bukan 300 lagi, mungkin nanti bisa jadi secara grafiknya bisa terus bertambah. Ini kemudian beberapa hal yang saya menengok itu kenapa kok Indonesia itu menjadi lahan subur untuk tumbuh berkembangnya aliran sesat. Ya. Baik Bu ya, dari Buya sampaikan tadi kan MUI hanya memberikan kewenangan hanya sebatas fatwa ataupun himbauan. Nah, bagaimana kita melihat bahwa seperti apakah perlu dibentuk satu lembaga secara khusus yang barangkali itu katakanlah pihak swasta yang tidak melibatkan pemerintah seperti pembinaan mu'alaf. Karena pembinaan mu'alaf itu juga tidak diatur secara khusus oleh pemerintah, dititikberatkan kepada ulama, tokoh-tokoh agama, para kiai, para ustadz. Nah, ini bisa saya kira mengcopy paste dengan metode atau cara-cara yang demikian. Saya kira tentu seperti saya katakan tadi, sebab salah satu kenapa aliran itu bisa subur kan tidak ada payung hukum, tidak ada regulasi. Setelah difatwakan ajaran ini sesat, menyimpang, ya paling-paling MUI kan memberi anjuran untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Untuk misalnya sampai pada posisi menindak, itu kan tak ada kewenangan kita di Majelis Ulama Indonesia. Barangkali mungkin sebelum kita sampai ke lembaga atau badan tertentu, barangkali mungkin kawan-kawan kita yang di DPR sana tidak ada salahnya mungkin untuk membuat semacam undang-undang kan namanya yang itu mengayomi bagaimana aliran-aliran sesat yang tumbuh subur itu bisa kemudian paling tidak ditangani secara baik melalui undang-undang itu. Nantilah keinginan undang-undang itu, kalau sudah ada undang-undang kan tentu ada turunannya. Ada turunan dari undang-undang itu kepada siapa yang kemudian diberi kewenangan untuk menindaklanjuti. Kalau sudah oleh MUI itu katakanlah dalam tanda petik divonis misalnya sebagai ajaran sesat. Nanti ketika sudah ada regulasi atau payung hukumnya, apalagi sampai dibentuk badan misalnya atau lembaga tertentu yang punya kewenangan untuk itu. Banyak kita badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah, badan narkoba misalnya, itu kan menangani narkotika. Ada badan umpamanya perlindungan anak misalnya, kalau ada anak-anak yang kemudian mengalami
masalah kekerasan seksual dan sebagainya, itu kan ada komisi. Kita kalau dengan ada regulasi atau payung hukum itu mungkin bisa sampai ke sana. Ada apalah namanya, apakah komisi namanya seperti Komisi Pelindungan Anak atau badan namanya, yang jelas ada kewenangan. Yang kewenangan itu mungkin nanti isinya adalah mereka, misal kita ambil dari kepolisian, kita ambil mungkin dari orang yang hukum dan HAM misalnya, yang bisa duduk di lembaga atau badan itu, sehingga betul-betul kalau sudah MUI memberitahu ini adalah hal yang perlu dieksekusi atau ditindaklanjuti, itu kan tugas mereka. Tetapi selama itu tidak ada, itu tadi pertanyaannya, itu gawenya siapa? Berarti masing-masing aja. Itu masing-masing. Oleh karena itu saya memandang sebab pertama kenapa aliran tadi begitu semarak, itu kan dalam tanda petik saya katakan tadi, itu kan kegagalan bersama. Kegagalan kita mungkin di MUI, kegagalan ormas-ormas Islam yang lain. Kan seolah-olah kita ini berdakwah kan orang Muhammadiyah, tentu memprioritaskan warga Muhammadiyahnya, nanti NU tentu warga Nahdiyinnya, kan gitu. Artinya yang tidak ada wadah, inilah yang kemudian menjadi lahan masuknya paham-paham atau ajaran-ajaran tadi. Apalagi dalam situasi kondisi secara ekonomi sosial misalnya, mereka termasuk yang terpapar, lemah secara ekonomi, lemah secara sosial, sementara ada paham yang bisa memberikan ayuman kepada mereka, itu lebih mudah untuk mereka menerima, sehingga ikutlah mereka kepada paham-paham itu. Itu saya anggap kegagalan kita sebagai lembaga atau sebagai ormas Islam. Nah, karena itu kalau belum ada payung hukum, barangkali melalui MUI, karena MUI itu adalah wadah tempat berkumpulnya para ulama, terutama nanti yang menyangkut komisi dakwah misalnya atau komisi pendidikan. Tidak ada salahnya membuat semacam kerjasama atau gawe bersama, bagaimana kemudian ada kegiatan yang memberikan pencerahan kepada masyarakat kelas ini di grassroots, untuk memberikan semacam pencerahan tentang batas-batas ajaran itu, yang kalau menyimpang dari batas-batas prinsip pokok itu berarti ajaran itu adalah ajaran sesat atau ajaran itu adalah ajaran menyimpang. Kita selama ini dari MUI kan kegiatan dakwah kan belum sampai menyentuh ke wilayah itu, ya kan? Sampai ke daerah-daerah terpencil. Daerah-daerah terpencil itu belum tersentuh oleh kita, bertumpu di perkotaan. MUI goes to school. Itu kan cuma yang sekitar akses yang bisa dijangkau. Kalau masuk ke dalam ya kan? Belum. Sementara itu menjadi lahan. Menjadi lahan bagi kelompok-kelompok tertentu itu untuk mendapatkan dukungan tentang paham yang mereka bawa. Maka kalau tidak ada itu, tidak ada kerjasama atau gawe bersama, belum juga ada payung hukum atau regulasi yang sampai mewujudkan lembaga, saya punya prediksi kalau 2016 300, nanti 2030 kita dengarlah berapa akan bertambah. Kalau begitu punya apa langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh MUI jikalau nanti korban-korban ini, anggaplah itu korban aliran menyimpang, untuk membantu mereka ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi kalau hanya kita lihat kayak ustaz-ustaz di kampung ataupun para kiai-kiai, ini kayak tidak efektif. Nah, apakah MUI punya strategi? Dan saya kira seperti saya katakan tadi, kalau semua organisasi Islam yang bisa dikomandoi nanti oleh MUI, itu kegiatan dakwahnya untuk supaya bisa menyentuh ke lapis paling bawah. Itu bentuknya ada yang bersifat
kajian, pencerahan yang bersifat preventif. Nah, preventif itu dalam arti jangan sampai yang belum terpapar itu menjadi terpapar. Oke, preventif. Tetapi yang agak sedikit berat itu dalam kategori kedua yang sifatnya akuratif, itu artinya mengobati orang yang sudah terpapar oleh paham-paham yang termasuk aliran sesat tadi. Nah, ini sesuatu tentu yang tidak mudah karena mereka secara psikologis kalau orang sudah bisa menerima satu faham, menerima satu ajaran, biasanya sulit untuk mereka keluar dari paham-paham itu, kecuali mereka ada kesadaran, ada keinginan untuk lari, untuk keluar, mencari jalan. Dan itu tidak sedikit orang yang selama ini seperti menjadi pengikut Panji Gumilang. Itu sudah banyak yang keluar, tapi itu karena kesadaran. Orang yang misal selama ini ikut paham misalnya Ahmadiyah, itu sudah banyak yang kembali ke jalan lurus, atau paham-paham yang lain misalnya. Nah, yang ini menjadi kerja yang sedikit agak berat, bagaimana orang yang sudah terpapar untuk diobati. Oleh karena itu ini perlu dicermati secara bersama bagaimana kemudian mencari solusi bagaimana orang yang terpapar itu bisa kembali. Ini tentu dengan cara mencari tokoh misalnya yang bisa dijadikan panutan oleh mereka. Jadi cari dulu tokoh dedengkotnya. Jadi sebab kalau secara keseluruhan yang bawah-bawahan itu ngikut. Jadi mungkin yang akuratif ini dulu yang perlu dicari itu akar persoalannya, itu pemimpinnya. Tapi kalau yang bersifat preventif, bolehlah kita berikan pencerahan secara umum menyeluruh, sebab untuk mengantisipasi supaya mereka tidak terpapar oleh paham-paham yang dianggap menyimpang atau paham-paham yang sesat. Ya, kalau itu mungkin tidak terlalu berat, tinggal lagi bagaimana merancang kegiatan bersama yang tadi dikomandoi oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu kalau nanti yang sifatnya binaan kepada mereka yang terpapar, tapi kalau masih aktif itu saya kira sulit. Nah, kalau mereka masih aktif dengan paham yang mereka yakini itu mereka tahan mati. Itu tahan mati itu sudah mendarah daging. Mendarah daging itu kerja yang tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu barangkali kita dekati dulu secara persuasif, ya mungkin tokoh-tokoh yang mereka anggap berpengaruh untuk bisa menjadi ikutan. Jadi kalau model NII misalnya, itu kalau ada tokoh-tokoh induknya yang ini tuh yang di bawah itu bisa ikut. Ya, saya pernah mendengar penyampaian dari tokoh-tokoh yang selama ini itu dianggap aliran keras. Aplikasinya kemana Bu ya? Aplikasinya yang aliran keras ini bukan ke NII. Misalnya dulu ada yang diklaim sebagai Jamaah Islam JII. Itu kan sudah banyak yang istilahnya bukan taubat. Yang punya Abu Bakar Basir itu bukan yang itu. Tapi yang diklaim yang model di daerah Moro, Palestina itu, kemudian sebagian Malaysia yang mereka itu kan jihadnya kan jihad perlawanan terhadap kemungkaran. Nah, itu kan kalau bom kan, kan. Tapi sekarang mereka sudah banyak yang kembali. Kalau tokoh-tokohnya itu bisa dirangkul, saya kira mungkin agak lebih mudah. Tetapi kalaupun tidak sampai ke sana misalnya, kita punya tanggung jawab secara preventif untuk memberikan pencerahan, jangan sampai ada korban-korban baru.
dan itu berbahaya sekali. karena itu berbahaya sekali. Baik Buya, untuk saat ini kira-kira apa tantangan MUI itu terhadap menghambat, katakanlah seperti itu, mencegah terhadap aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia? Iya. Apa kira-kira tantangannya? Ya, kalau namanya kegiatan, apalagi itu berhubungan dengan pembinaan masyarakat, tentu itu sesuatu yang tidak mudah. Kita tentu mesti punya SDM ya, SDM yang boleh dikatakan mumpuni. Yang kedua tentu itu tidak terlepas dari dana wadana. Nah, kita pergi ke daerah terpencil misalnya betul. Untuk memberikan pencerahan. Itu kalau tidak ada anggaran, itu kan cuma cerita di cerita di atas meja saja. Ya kan? Swadaya masyarakat juga. Swadaya masyarakat. Nah, itu juga perlu. Oleh karena itu semua elemen saya katakan tadi dikomandoi oleh MUI, apakah melalui organisasi masyarakat Islam atau mungkin personal yang cinta kepada kegiatan dakwah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai tulang punggung dalam support persoalan anggaran, persoalan dana. Kita kan itu yang jadi masalah. Kita nak buat kegiatan, apalagi kalau sudah bicara persoalan efisiensi sekarang kan, semuanya pakai efisiensi. Nah, kalau sudah efisiensi tentu sudah sulit kita kemudian. Istilahnya banyak hal-hal yang menjadi prioritas utama itu tidak jadi prioritas. Tidak setelah ini karena memang lingkup tupoksinya. Tapi kalau MUI diberi kewenangan agak lebih besar misalnya, tapi bukan hanya kewenangannya saja, tapi itu disertai dengan anggaran yang cukup misalnya untuk melakukan kegiatan itu. Saya kira itu mungkin agak agak lebih mudah, apa yang diinginkan itu bisa terlaksana. Tidak ada salahnya mungkin ke depan MUI untuk anggaran ke depan coba satu fokus saja, misalnya satu kegiatan dakwah. Jadi masing-masing komisi ada tadi bina remaja, ada komisi pendidikan, ada komisi dakwah, tapi buat kegiatan bersama dengan 3 atau 4 komisi misalnya. Itu kan kuat tuh, jangan pencar-pencar. Kalau hari ini kan saya tengok pendidikan MUI goes to school. Nanti yang bina perempuan, komisi perempuan dan PPRK yang Pak Yusrin, ada pula bina remaja. Jadi parsial jadinya, parsial. Sama pakai. Ya kan sama saja kan, yang macam Pak Yusrin sasarannya itu juga. Cuma sekolahnya aja yang jadi berbeda. MUI goes to school kan itu juga ini. Tapi kalau itu dijadikan satu, bergerak bersama, misalnya untuk berdakwah, misalnya untuk 2026 besok misalnya, ayo kita turun misalnya memberikan pembinaan agak 1 minggu misalnya, turun ke daerah-daerah terpencil. Itu saya kira agak lebih ini. Nah, tapi kalau secara parsial masing-masing komisi, ya itu tadilah. Baik Bu ya, alhamdulillah. Ini cukup panjang juga pembahasan kita. Tapi kita dibatasi oleh waktu Bu ya. Tanpa terasa pembahasan ini walaupun masih banyak menyisakan pertanyaan. Nah, oleh karena itu saran karena kita sudah punya media ya. Nah, ini kan namanya sudah punya media walaupun hanya sebatas podcast misalnya, tapi ini kan bisa menjangkau lebih jauh. Misalnya harus dihidupkan setiap saat dan waktu. Mungkin nanti mencari tema-tema tertentu yang mungkin bisa bermanfaat ketika podcast ini disiarkan oleh kita, oleh tim, dan itu menjangkau masyarakat luas. Barangkali tidak ada salahnya nanti terkait dengan tema aliran atau faham sesat ini, kita bahas satu-satu apa yang sudah diputuskan oleh MUI, sehingga kalau itu didengar, kalau ini berarti tak benar. Maka kalau ada mereka diajak atau disampaikan, mereka bisa mungkin paling tidak sejak awal itu terfilter dari paham-paham itu hendaknya.
Baik Buya, barangkali kita cukupkan sampai di situ Buya. Mudah-mudahan di lain waktu, insya Allah kalau seandainya Komisi Hukum dan HAM diberikan amanah untuk podcast, insya Allah kita akan menambah dengan tema-tema yang lain secara kontinu. Terima kasih Buya. Mudah-mudahan Buya sehat, alhamdulillah, dan bisa beraktivitas seperti ya hal-hal yang sudah Buya lakukan sebelumnya. Amin. Dan dimudahkan segala urusan Buya dan segala hal. Saya yang memandu dan menjadi moderator acara Komisi Hukum dan HAM ini, terima kasih banyak Buya atas kedatangan Buya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.